Saudara, senang sekali saya Aflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu hangat dan menarik dalam Serambi Indonesia. Dan untuk membahas mengenai isu apa saja yang sebenarnya menarik pada hari ini, sudah hadir bersama saya Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Buhari M. Ali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Buhari. Waalaikumsalam Nana. Ya Bung Buhari, dari informasi yang masuk sejak kemarin hingga tadi malam, informasi apa yang menarik untuk kita bahas pada hari ini, Bu? Ya, masih seputar pergantian pejabat eselon 2 yang dilakukan oleh gubernur pada awal Maret yang lalu. Ya. Ada tanggapan dari DPR, kemudian ada tanggapan dari pengamat, kemudian juga hari ini rencana Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga akan membahas masalah pergantian ini, akan dikaji apakah ini sah atau tidak sah. Kemudian juga ada rencana gubernur Jani Abdullah hari ini menjumpai Menko Polhukam. Mungkin soal apa yang akan dibahas mungkin belum terkuak benar ini. Tapi kemudian apa yang membuat DPRA tidak mengakui para pejabat yang telah dilantik ini, Bu? Ya, karena memang Mendagri sudah mewarning dari dulu bahwa pelantikan itu tidak sah karena memang melanggar undang-undang. Ya. Karena kan 6 bulan sebelum masa berakhir, apalagi dia petahana, itu tidak boleh mengganti pejabat sebelum dia mengakhiri masa jabatannya. Memang ada debat, misalnya dari Biro Hukum Pak Andrian mengatakan saat ini Gubernur Aceh bukan lagi paslon menurut dia. Menurut dia bukan paslon, maka dia bisa melakukan apa saja. Padahal kan tidak seperti itu. Ini kan masih tahapan pilkada, masih ada KIP baru melakukan rekap suara, tapi siapa gubernurnya kan belum ditentukan karena masih ada sengketa. Jadi itu tahapan itu akan berakhir ketika dilantik pejabat yang baru. Sebelumnya seperti itu. Ini kan multi tafsir. Ini yang membuat kacau saya kira pemerintahan di Aceh sekarang. Bagaimana tanggapan dari para pengamat politik yang melihat hal ini, Bung? Yang masalahnya masih terus berlarut-larut hingga saat ini. Iyalah, mungkin ini salah satu juga kita angkat hari ini dari Amrizal di Perang, ya, pengamat hukum dari Universitas Maliku Saleh Al-Utsmawi. Dia juga memberi tafsir bahwa undang-undang itu yang berlaku yang lahir kemudian. Artinya ketika ada undang-undang baru yang lama mensos. Jadi tidak berlaku kalau bertentangan dengan ini. Sepanjang tidak bertentangan ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu posisi hukumnya. Tapi oleh ini menafsir sendiri-sendiri. Nah, karenanya ya kita tunggu saja anak-anak hari ini kan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menelaah dari sisi aturan kepegawaian di sana, karena nanti akan ada rekomendasi dari mereka baru diberikan kepada Mendagri. Apakah pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Jani Abdullah ini sah atau tidak sah? Ya kalau tidak sah kan tentu tidak diakui dan pejabat-pejabat ini tidak boleh menandatangani dokumen anggaran karena ini akan bermasalah dengan hukum. Kemarin juga kita pernahkan ke gubernur. Ini bagaimana misalkan ini ada pejabat yang baru dilantik tidak berani juga menaikkan, apakah gubernur nanti akan mengganti lagi, mencari orang yang benar-benar mau menaikkan dokumen itu? Gubernur juga tidak bisa menjawab dengan tegas. Pertanyaan kita kemarin ketika mereka berkunjung ke redaksi Serambi Indonesia. Baik, berarti informasi ini, berita terkait dengan hal ini masih terus berlarut-larut terkait dengan dari Kemendagri juga masih mengatakan bahwa ini tidak sah, ilegal seperti itu, tapi dari pihak Gubernur Aceh sendiri masih mempertahankan UU PA-nya sendiri seperti itu. Dan kita masih terus menantikan informasi lanjutannya. Apa yang akan terus kita kejar, Bu, terkait dengan hal ini? Saya kira rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Penanaman Aparatur Negara itu akan sangat dinantikan. Karena ini kan dari mereka nanti akan disampaikan kepada Kemendagri. Kemendagri nanti akan membuat keputusan apakah sah atau tidak sah. Nah kalau tidak sah dan pejabat ini tetap ngotot yang baru ini bahwa mereka tidak sah, ini kan akan berurusan dengan hukum nanti. Ya akan dikejar-kejar oleh pihak kepolisian atau jaksa karena dianggap menyalahi aturan.
Ya, tentunya informasi ini juga sangat menarik untuk diikuti oleh masyarakat karena ini juga berdampak kepada perekonomian masyarakat ya Bung ya, karena menuju Pernas KTNA banyak sekali juga proyek-proyek tender-tender yang belum disahkan seperti itu. Adakah informasi lainnya Bung yang kita anggap penting untuk kita bahas pada hari ini? Ya kita masih fokus ke situ ya. Sementara kasus-kasus penculikan anak untuk sementara kita menganggap ini info-info seperti ini ya liar. Kita tidak memfollow up lagi karena ini kan yang tidak jelas, tapi sudah disebarkan. Dari data yang kita dapatkan memang belum ada laporan ke pihak kepolisian setempat seperti itu. Belum satupun polisi yang bisa memproses bahwa kasus ini benar-benar ada penculikan. Ternyata tidak ada, sehingga yang korban kan orang gila, orang stres, penjual obat, orang idiot yang tidak bisa menjawab ketika ditanya, akhirnya digebuk oleh massa. Ini kan untuk menghindari ini ya. Kita rasa tidak di-follow. Baik, dan tentunya informasi menarik yang tadi sudah kita bahas di sini dapat Anda baca secara lengkap dalam Serambi Indonesia edisi hari ini dan juga secara online di aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Wari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.